Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Pasar Minggu. Cas cicus semua dibungkus. Nah, hari ini kita akan ngobrol dengan Bang Hendra, di seorang fotografer dan sekarang sedang menggeluti, sedang atau memang paham tentang dunia mistis. Karena dia beberapa kali ngeliatin foto mistis lah, bagaimana kamera itu bisa menangkap dunia lain. Kan lagi-lagi viral juga kemarin damkar di daerah mana itu yang nggak ada gambar yang pas di zoom itu serem gitu. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. So far so good. So far so good. Bukan iklannya, dari iklan lagi. Aman terkendali. Aman terkendali. Seorang fotografer. Yeah. Masih. Alhamdulillah masih karena kecintaan itu nggak bisa hilang kan. Profesi yang seumur hidup lah itu fotografer tuh ya. Iya. Kenapa tertarik di fotografi awal? Berbeda dengan videografi. Kalau videografi, seorang videografer tuh udah bisa merangkum dan dia tinggal mencari angle untuk scene-scene yang dibutuhkan. Tapi mampukah dari beberapa rentetan peristiwa itu di-shoot menjadi freeze satu persatu sehingga ini loh momen yang terbaik. Jadi bicara lebih ke situ. Momen freeze foto aja sih. Karena seorang fotografer itu kan berbicara dengan satu frame, satu foto, tapi bisa berbicara 1000 cerita. Iya, betul. Itu jadi apa namanya? Ya susah ya. Iya. Berapa tahun jadi fotografer? Jadi fotografer jurnalis itu lebih ke situ nggak Mas ya? Awalnya sih dulu di Antara kantor berita tuh bikin majalah namanya Info Finansial sekitar tahun 92. 92 saya diminta untuk membantu tanda petik ya bagian desainnya. Terus saya bilang kenapa kita nggak ngambil foto-foto sendiri kan kayak gitu. Yang memang kita sudah punya majalah kan kayak gitu. Namun sebelum ke fotografi desain dulu. Saya didesain dulu. Okay. Desain dulu, boring lah kan kayak gitu. Coba terjun ke lapangan karena memang tahun 84 aja saya udah megang kamera gitu. Akhirnya bobol ketahuan, saya bisa foto. Akhirnya pemimpin majalah tersebut menugaskan saya untuk jadi fotografernya. Iya. Tapi memang cinta terhadap karena orang desain lah ya. Iya, pasti berbicara tentang komposisi, dan lain-lain, kan, warna. Gitu. Karena pernikahan saya dengan dunia jurnalistik juga kan diawali dari dulu di majalah Nona tuh, terbitan majalah Kartini. Sempat ada dulu sih majalah dinding ya, majalah dinding di sekolah. Oh iya, pasti sekolah zaman dulu. Iya, dan itu sudah terlibat di dunia jurnalistik di situ. Gitu. Makin ditambah, akhirnya udah memang ini bidang saya. Akhirnya bidangnya di fotografi. Ini kalau jadi fotografer itu kan, kalau dulu kan ada fotografer perang lah ya. Yang memang terjun di daerah konflik-konflik perang begitu. Atau emang lebih? Kalau bicara perang sih sempat dulu di Kupang ya. Kupang. Itu. Namun banyak hal-hal yang nggak bisa saya ungkapin di sini karena secretnya terlalu banyak kan kayak gitu kan. Kecintaan kita sama si Republik Indonesia ini kan. Akhirnya lu jadi fotografer apa pejuang kan kayak gitu. Namun kalau fotografi sekarang akhirnya kan dibagi 3 nih. Sejarahnya pertama fotografi yang kita kenal dulu pakai film analog. Iya, analog ya. Dia berkembang lagi sekarang ke DSLR. DSLR. Nah sekarang ada nih pasukan namanya pornografi. Pakai handphone. Iya. Ini berbahaya dalam beberapa momen kalau kita motret, misalnya emak-emak nih, gitu. Itu yang mengganggu komposisi kita. Komposisi. Artinya dengan tidak ada tata krama dan segala macam yang menutup angle-angle kita kan kayak gitu. Makanya lewat di acara ini nih, tolong emak-emak kan gitu. Kalau tuh Anda punya momen dengan pornografi itu, tolong pikirin juga fotografer yang beneran gitu kan kayak gitu. Karena kalau kita motret artis ya lagi nikahan gitu, itu kan udah beban moral kita kan untuk dapat momen yang bagus kan itu. Nah kadang-kadang itu dirusak sama hal-hal seperti itu. Karena kan ya berarti kan Abang ini mengalami perkembangan fotografi itu yang
ngalamin semua lah jatuhnya Iya, iya, iya. dari Analog. analog, digital, sekarang handphone. Nah, gitu. Berat. Gue pernah ngobrol dengan salah satu fotografer, gak gue sebutin namanya. Fotografer ngetop lah Indonesia. Nah, dulu sempat gue punya acara apa ya waktu tahun 90-an itu. Wawancara dia gitu loh. Dan dia waktu itu tidak setuju dengan digital. Oke. Kalau menurut dia tuh bukan fotografi karena kalau fotografi yang analog dulu, setahu gua kan emang harus memiliki ilmu yang cukup lengkap lah ya, bukan sekedar bisa mengopret karena kan barang ini harus dicuci dulu, baru dicetak, baru ada hasilnya. Ya kan berarti kan harus ada keyakinan dari awal ketika memotret tuh kan gue pakai asa berapa. Kalau digital sekarang kan lo atur aja semuanya asa di situ. Kalau dulu kan roll filmnya itu kan harus tergantung lo mau pakai asa berapa. Betul. Ya kan 200, 100, 400, terus kita naikin kalau nggak ada di situ kan. Nah, apalagi sekarang jadi handphone yang akhirnya semua orang bisa memotret, bisa mengedit. Karena ketika menjadi digital, menurut gua itu kan jadi dipermudah akhirnya seni rasa seni yang art yang awal yang harus begini perhitungan cahaya challenge yang berbeda dengan digital lo bisa ngedit di komputer dengan selera lu warna aja bisa diciptakan di editing kan diperatinjau kan tinjaunya itu kalau dulu kan bener-bener skill bener skill dan emang keilmuan soal cahaya komposisi sekarang bisa diedit dipotong handphone apalagi foto langsung diedit di situ selesai. Nah tanggapan abang gimana melihat perkembangan itu ataukah memang apa ya maksudnya jadi permudah lah sekarang terhadap teknologi itu kan jadi mudah dan murah sekarang kan. Abang melihat itu gimana? Kalau saya sempat punya kamar gelap khusus buat main hitam putih ada Ilford lah dulu jagoannya kan gitu. Nah terus ke DSLR terus ke handphone kan gitu. Saya tetap berpegang teguh pada DSLR karena apa fotografer yang memang tanda petik kalau cuma untuk mengabadikan gue dapat nih momen Nah, terus kan ada tipe-tipe handphone yang sekarang mahal sampai 20 juta gitu untuk ini loh kameranya bagus kan gitu. Nah terus ketika dia untuk menzoom objek, dia kan pakai digital dong, nggak pakai lensa kan kayak gitu. Apapun pasti hasilnya nggak akan baik. Sedetail apapun tanda petik sebutlah merek Hasselblad gitu yang sekarang dipegang oleh kamera handphone tertentu itu tetap DSLR itu tetap juara karena dia tarik zoom. Karena lensanya fix kan bisa telenya dan sekarang juga harga kamera sebetulnya kalau yang proper kan cukup mahal juga kan puluhan juta juga bodinya doang tuh belum lensanya kan. Nah aku balik lagi cerita pada fotografer yang pernah ngomong sama gue bahwa dia nggak setuju dengan digital lah waktu itu karena menurut dia berbeda caranya dipermudah itu menurut dia bukan seninya nggak di situ gitu lah. Enggak juga sih bang karena apa tergantung kita mau nangkap gitu ya. Lu mau nangkap momen tertentu gitu lu bisa pakai handphone kalau dalam kondisi tapi ketika seorang Chandra diminta untuk meliput sebuah acara dia harus mempersiapkan itu DSLR minimal kayak gitu kan. Nah terus dia bilang nggak ada analog dan segala macam. Sejak kapan lu berani kan gitu mempertaruhkan momen itu dengan membaca-baca kan kayak gitu kan kecuali foto di ruangan studio salon segala macam silakan bereksperimen kayaknya terlalu idealis ya bang kalau kayak gitu karena kita mau makanya yang fotografer nasional yang ngobrol sama gue akhirnya sekarang pun gue liatin punya channel sendiri yang khusus foto pakai handphone trik menggunakan mau foto dengan handphone lah gitu. Akhirnya ya mau tidak mau akhirnya kita harus ngikutin perkembangan teknologi kan. Wajib. Karena teknologi itu akhirnya memudahkan dan cepat kan tanpa proses-proses yang lama bisa ngedit di handphone kan gitu. Nah dan abang kan udah berjalan cukup lama di fotografer
jurnalis gitu. Iya, iya, iya. Foto model juga enggak? Akhirnya karena harus terjun ke dunia hiburan Ya. dan kita belajar tentang lighting Ya. kayak gitu. Ya karena studio harus pelajari. Iya, kayak gitu. Belajar lighting, mengembangkan lighting, dan akhirnya kita terjun ke beberapa majalah hiburan. Gitu. Ya majalah seksi ya. Majalah seksi. Kalau ke majalah seksinya khusus sih seksi. Gitu, tapi semi seksi ya. Semi seksi. Gitu. Karena kita patokan nih kalau fotografer ya. Foto kamu itu dibilang porno kalau ketika kita melihat itu kita ereksi. Kalau nggak ereksi berarti nggak porno. Nggak porno, kan gitu. Itu tuh bagaimana angle, bagaimana lighting, kan kayak gitu. Itu ada pakem dulu tuh seperti itu, kan kayak gitu. Dan di mana orang itu melihatnya di mana? Kalau sendirian mungkin kalau nggak terlalu vulgar pun ngaceng juga ya kan. Kondisi lah itu. Parameternya masa lu begituan aja lo, kayak gitu kan. Oh ternyata kita ada di lembah mana, di hutan mana gitu yang memang jarang ngeliat seperti itu. Terus tiba-tiba kan kayak gitu kan. Nah itu ada pakem suruh foto lo porno, lihat dulu biasa aja kok, gue ngeliatnya ini art kan kayak gitu. Dan biasanya kan akhirnya pembenaran akhirnya ternyata gitu. Ada kesimpulannya pembenaran masing-masing. Iya, si fotografer ngomongin di art, yang nonton ya tergantung lu. Kayak kita ngeliat pameran patung atau apa gitu kan. Tapi tetap Bang, pasti ada titik kulminasinya bahwa ini memang benar-benar porno kan kayak gitu. Iya, tujuannya vulgar kan kayak gitu ya. Kan gitu. Terus art lo dari mana? Ada beberapa teman newbie lah kan gitu. Dia bilang, gue mau fotoku nih art gitu. Terus artnya dari mana? Kalau dia motret di sebuah kamar hotel, tanda petik ya 200 ribuan dengan ruangan kayak begitu, dan lu pakai flash yang ada di kamera, seadanya lah, shadow lo kemana-mana kan gitu, terus memperlihatkan payudara yang bagi mana artnya gitu loh kan gitu. Artinya pembenaran yang tadi dikata itu patah dong kan kayak gitu. Mungkin itu kesempatan dan kesempitan si fotografer kali itu. Emang udah tujuan dari awal. Ketika diskusi foto kayak gitu kan kayak gitu. Wah lu mah bisa lu aja kayak gitu. Emang lu aja ya kayak gitu kan. Dan pasti akan ereksi lah kan kayak gitu. Emang tujuannya itu. Iya gitu. Nah sekarang gini Bang, ini yang menarik kalau fotografer banyak lah orang terjun di dunia fotografi, itu hobi fotografi kan cukup banyak. Nah sekarang Abang ini kan yang pernah kita ngobrol juga waktu itu bahwa sempat mau bikin pameran di kuburan. Iya kan? Belum jadi ya, baru konsep. Saya tinggal di Depok. Di Depok itu nggak punya tempat ini Bang, gedung kesenian. Nah, kenapa sih harus tanda petik pameran foto di kuburan? Karena di Depok nggak punya gedung kesenian. Itu jadi saya kritik. Jadi mengkritik melalui cara berkesenian tadi. Iya, dengan karya. Dengan karya. Dan beberapa foto-foto yang saya ambil juga tuh di seputar Depok dan berbau human interest. Gitu. Karena background saya orang-orang human interest. Nah terus bagaimana saya meng-capture itu, kemudian saya bawa ke makam itu, kita pameran. Dan si pihak makam itu oke. Sempat nggak percaya, serius banget kayak gitu. Ada yang nonton setan katanya dia bilang kayak gitu kan. Nah gitu. Ya enggak lah. Saya protes dengan pemimpin Depok yang kemarin itu karena kita nggak punya tempat ekspresi. Dia bilang, kan ada balai rakyat. Kira-kira balai rakyat tuh difasilitasin nggak? Karena buat pameran foto kan harus ada studio pameran lah, bukan sekedar gedung terus kita pameran di situ. Betul. Karena butuh fasilitas yang memang untuk pameran lukisan ataupun foto. Kan? Sementara di mal-mal di Depok yang akhirnya justru dipikirin juga kita nggak dapat space. Mau di pinggir jalan juga malah ganggu ketertiban. Oh jadi rencana Abang membuat pameran foto di kuburan itu belum jadi ya? Belum saya laksanakan. Tapi akan Abang jalan pasti. Karena pimpinan baru sekarang. Mudah-mudahan. Jadi kita setinggi habis pilkada nih. Moga-moga nih bisa ya. Saya udah diskusikan dengan beliau. Oke. Yang menang nih
yang menang. Oh, berarti nggak salah pilih dia nggak salah pilih di Depok. Kebetulan beberapa foto baliho dia juga saya yang motret. Oh gitu. Ya. Jadi saya tanyakan, lu ngapain kan? Sampai dia ngasih pilihan kan gitu. Mau di makam yang mana? Dia bilang begitu kan gitu. Enggak, saya udah nyari sendiri. Pokoknya nanti, kalau saya datang sekarang, nanti ada kesan bahwa saya ini sebelum kampanye nih. Lagi masa kampanye. Ya. Oke. Kalau diadain sekarang, nanti seolah-olah saya membuat satu literasi begini dengan alasan politis kayak gitu. Oke, saya hubungin beberapa media. Lu gila apa kan kayak gitu? Enggak. Ya sorry to say kan gitu. Saya tuh harusnya off the box kan kayak gitu kan. Kalau lu pameran, Chandra seorang fotografer hebat gini pameran di sini. Ya nama Chandra udah besar. Iya. Pameran di tempat yang eksklusif kan kayak gitu. Nah terus uniknya mana kan kayak gitu. Nah, karena sempat waktu itu juga saya pernah ngadain ini. Karena kita tadi bicara model kan kayak gitu. Beberapa model minta ke saya untuk ngadain fashion show. Saya bilang saya nggak mau, saya udah boring. Saya bilang gitu. Saya nggak datangin itu, tunanetra. Tunanetra Fashion Week. Kalau nggak salah dulu digandeng juga dengan salah satu stasiun televisi besar lah yang ada di Cikini, kan kayak gitu kan. Nah terus saya ngadain itu, bahkan saya dapat email dari Paris, bahwa Paris sendiri itu pernah ngadain cuma satu tunanetra untuk fashion show, sementara saya 20 orang, 15-an orang lah kayak gitu. Itu anak-anak gitu, saya kumpulin, saya minta dengan yang kemarin pejabat juga itu, minta difasilitasi juga nggak dikasih. Akhirnya saya kalang kabut, saya cari salah satu mall di Jakarta, di Depok, jadi kita gelar deh. Itu bahagianya banget. Kejadian itu ya? Kejadian. Bahkan sempat diliput sama beberapa media nasional gitu, cetak elektronik. Situ saya nangis. Bisa nangis juga Bang Gatu nih. Mungkin nggak bisa nangis. Lu posisikan kalau anak kita seperti itu kan di situ kan. Iya kan gitu. Kira-kira Om, itu acara belum selesai. Om, kapan dong ngadain lagi Om? Nah. Bahkan ada 2 orang anak tidak bisa saya libatkan karena faktor uang. Jadi udah nggak ada kendaraan. Ya karena Abang harus nyiapin semuanya kan. Yes, karena kendaraan, makanan segala macam. Sampai akhirnya saya minta salah satu model saya yang ulang tahun, udah lu ulang tahun di sini aja deh, ngadain sama di sini. Tapi gue minta duit ya, gue bilang buat nge-backup gini. Kenapa nggak ngomong dari kemarin? Dia bilang begitu. Ya saya coba berusaha untuk itu nggak menjual mereka kan kayak gitu kan. Ya alhamdulillah responnya bagus kayak gitu. Dan itu pertama kali di Indonesia. Berarti, cuma karena nggak ada si ini kayak gitu. Kalau setelah pilkada ini kan teman Abang yang menang ya kan, berarti kedepannya bisa lah berlanjut insya Allah ya. Walaupun saya cuma mengharap kali ya, politik kayak tahu sendiri politik kan. Ya kan moga-moga kan ya nggak salah pilih. Dia juga kan banyak kerjaan kan. Kerjaan banyak tugas PR lah kan kayak gitu. Nah berarti kita tunggu lah itu pameran foto di kuburan ya kan, yang nonton ya ada pocong ya. Nah yang menarik tadi Abang kan juga tertarik di dunia mistis. Karena beberapa kali Abang liatin foto bagaimana benda-benda mistis atau makhluk-makhluk yang ketika memotret itu bisa terlihat akhirnya. Sedangkan ini masuk makhluk halus yang nggak terlihat lah. Tapi Abang menunjukkan beberapa foto yang memang bahwa ini adalah makhluk halus. Itu benar. Jadi kembali lagi ke kepercayaan tadi kan. Ada nggak sih ada seorang fotografer yang pakai analog kan kayak gitu ya. Sementara kalau saya bicara dengan digital, itu bisa saya lakukan tanda petik kayak gitu kan. Tanda petik. Saya coba-coba ketika saya coba mengabadikan bapak segala macam, forum itu dibuka, ada salah satu profesor dari salah satu fakultas di UI itu coba ngubungin saya. Ini loh ada peneliti dari Jerman, dia lagi meneliti kuntilanak, Profesor Timo kalau nggak salah. Gimana? Kita diskusi dulu lah di WA grup, di Zoom dan segala macam. Akhirnya di UI itu saya ditantang kan gitu. Bisa nggak menghasilkan foto itu?
Ya moga-moga. Saya nggak bicara klinik, saya nggak bicara hal-hal mistis, saya bicara teknis. Ya pasti. Dengan alat digital tadi lah. Ya pasti ISO lah. Bahwa ada nantinya ada flicker, ada noise segala macam, urusan belakang lah. Ya gitu. Coba saya abadikan. Kenapa mereka bisa ditangkap? Karena sekarang pun ada namanya Ghost Rider. Ya kayak film lah, dulu kan ada film Hollywood. Di Indonesia tuh ada komunitas sekarang, Bang. Oh iya benar. Dan dia beli alat-alat khusus kayak gitu kan, untuk menangkap menangkap itu kan gitu. Kalau dia lebih banyak ke voice, tapi kalau kita di foto itu penampakan, kok bisa ditangkap kan gitu? Karena di energi kan gitu. Wah itu tahayul lah. Itu mah urusan saya nggak percaya lah kayak gitu kan. Dan kita nggak bisa maksa orang itu untuk percaya atau tidak percaya kan gitu. Ini hasilnya. Bahkan dalam satu kesempatan ada orang skeptis. Kebetulan aja. Dan ini juga cukup terkenal. Nggak mungkin tuh katanya. Ya oke lah kita bawa. Kok nggak nongol-nongol nih? Provokasi dong. Apa sih yang nggak disukain? Kita kencingin di tempat itu kan kayak gitu kan. Atau kita suil-suil segala macam. Nongol Bang. Itu orangnya skeptis. Saya coba, itu tahayul gitu, nggak percaya lagi. Akhirnya sampai dia menyadari, kita nggak usah bicara hal gituan dalam konteks mistis, enggak kan gitu. Saya mau ini loh hasil karya saya gitu. Lah terus mau diapain? Ya kagak tahu. Yang penting saya tidak ingin membuktikan, tapi saya ingin menyatakan bahwa hal itu bisa direkam. Kayak gitu. Banyak kan sekarang CCTV juga menangkap gerakan-gerakan kayak gitu. Nah terus apakah CCTV itu disetting atau kan nggak mungkin kan kayak gitu. Dan kita nggak kekeh kan gitu bahwa menunjukkan bahwa hal itu ada atau tidak ada karena bias informasi Bang. Ketika kita masuk wilayah goib, di sini kan lagi rame nih soal santet nih, benar apa enggak kan kayak gitu. Nongol lagi soal penampakan benar apa enggak. Kadang-kadang netizen ini kurang ajar Bang, suka bikin prank-prank yang akhirnya malah jadi bias. Yang akhirnya informasi ke masyarakat kan bias kan gitu. Ini setan hoak, pocong hoak atau gaduruk atau hoak kan kayak gitu kan. Ya kan digital kan sangat mudah untuk diedit. Justru itu enggak dia menyiapkan model. Dia kan sampai niat banget nyiapin model nakut-nakutin orang kan gitu. Sampai satu hari di mana sebenarnya itu real, kejadiannya di puncak Bang. Jadi ada ulang tahun teman, kita standby kan kayak gitu, ulang tahun. Kawan kita tuh di belakang itu jendela villa. Pakai pocong-pocongan, pakai spray kan gede kan kayak gitu. Nah terus dia nggak sadar bahwa di belakang itu ada lagi yang putih begitu. Nah kita yang berdua ditakut-takutin, maksudnya gini-gini, dia masih begini, pakai handphone dia sayangnya kan gitu, udah ambil itu pun gemetaran. Kita lihat checking kan kayak gitu kan. Sampai dia akhirnya masuk, lu kenapa katanya? Di belakang lu ada. Ngikutin. Akhirnya itu tadinya mau ngeprank, malah di prank beneran gitu. Artinya ya itu tinggal bagaimana mempercayainya. Sebetulnya kan fenomena foto itu kan dari analog juga begitu. Karena gue pernah di kampung gue dulu juga begitu, pernah heboh di kampung gue itu. Orang main di air terjun, itu masih zaman analog tuh, masih kamera pocket itu. Pas dicetak itu jadi ada sosoknya di belakang itu, di belakang air terjun tuh kelihatan. Kan zaman itu orang cetak siapa yang ngedit? Kan nggak ada yang ngedit, tapi ketika cetak ada. Gitu. Apalagi sekarang dunia digital itu. Jadi abang meyakinin bahwa makhluk halus itu bisa diabadikan, bisa tercapture, bisa tercapture. Bahkan kalau tadi bilang, aku pakai analog aja, ya kan lu bisa motret siang. Tapi kalau malam lu bisa nggak? Kan nggak bisa kan gitu. Berarti teori dia tentang aku mau analog, ya itu idealis lo silakan saja kan kayak gitu kan. Kalau kita lagi obrolan yang tadi. Disambungin kayak itu. Kalau lu lihat dari hasilnya bisa apa? Analog aja bisa, kayak gitu. Apalagi yang digital, yang dia punya pixel yang begitu rapat kan gitu. Kalau analog berarti 35x24 isinya butiran berapa, kecuali zaman dulu tuh ada ASA 25 Bang. Itu jumlah kerapatan lebih bagus lagi. Tapi kecil kemungkinan kan ASA 25 itu dipakai buat malam hari. Gitu. Kalau semakin malaman hasilnya semakin besar ya.
kan gitu. Dan gini, karena kan abang apa namanya juga bisa melihat apa namanya memotret atau mengabadikan hal-hal yang mistis tadi gitu. Abang memang mengerti soal itu, soal mistis atau mendalami atau emang karena fotografi ini aja suka aja. Itu sih gara-gara kesalahan saya bang waktu itu bang. Ini saya baru buka podcast di sini ya. Jadi waktu istri saya hamil itu saya sempat salah ngomong, sempat salah doa. Ya Allah, kalau bisa nih jangan istri saya yang sakit, saya aja yang sakit pada saat hamil. Itu kejadian. Sakit jadi kalau perempuan melahirkan memang kesakitan kan? Itu maksudnya? Pada saat hamil, bukan melahirkan. Itu sampai 7 bulan anak selamatan itu perut udah kayak apa tahu? Wah kayak diputer kayak diapain? Jadi ngerasa kayak orang hamil? Gak cuma itu, bahkan di salah satu rumah sakit ada 3 rumah sakit bang. Mohon maaf ya. Saya itu 4 kali mati suri. Pertama waktu kecil diceritakan sama orang tua, sempet disogok itunya sama orang apa sih kalau orang Cina tuh yang pengobatan itu kan Shinsei. Seminggu kemudian dia wafat. Ya oke. Yang kedua pada saat kejadian pertama tuh di salah satu rumah sakit di Ciganjur itu gelap bang. Gelap dan segala macam. Akhirnya dinyatakan bahwa nggak ada yang cekek gitu. Ada yang nyekek. Terus tiba-tiba saya ada di lorong kok gimana gitu kan. Apa ini? Kamu kok dibangunin? Tadi nggak bangun-bangun pak. Kayak gitu dibilang dingin. Bisa diam. Yang kedua di yang ketiga. Enggak, kan pertama yang itu, yang disogok itu. Kecil, masa kecil. Yang kedua yang di Ciganjur. Yang ketiga di Fatmawati. Yang ke ini nih, yang keempat. Jadi di Cilandak itu, itu udah bawa ambulan, Pak. Dibawa pulang ke ambulan, udah disarungin, gitu. Terus almarhum istri saya bilang, kok sudah apa-apa, ntar bangun sendiri, dia bilang gitu. Dan itu kejadian itu super, maaf ya, super mikrolet, tetangga langsung kabur semua gitu. Nah itu udah, lu ngapain gue di gini, dan itu menjelang malamnya itu mau 7 bulanan anak saya di kandungan. Dan alhamdulillah setelah kejadian itu sehat. Dan di pesannya itu jangan sembarangan ngomong kalau istri lagi hamil kayak gitu. Itu makbul itu kayak gitu. Di situ pengalaman. Nah mulai di situ saya melihat hal-hal bisa melihat hal-hal. Iya, terutama di Cilandak, terutama yang di Fatmawati kan gitu. Karena saya sempat dirawat kan di Cilandak tuh berapa kali. Begitu. Saya nggak sebutin namanya ya, nama rumah sakitnya. Nah, terus di bangsal sebelah itu, Pak, saya pamit mau pulang kemana Bu? Kan kayak gitu. Masih jam segini, ya maafin saya lah kan kayak gini. Udah keesokan harinya memang dia meninggal. Pulang. Sebagai perokok berat dan karena memang bukan alasan penyakit kan kayak gitu. Kena asam nih Bang. Sampai akhirnya dengan salah satu pengunjung itu saya minta rokok. Nah, kita kan nggak mungkin ngerokok di dalam itu kan gitu. Saya coba ngumpet-ngumpet ke ini. Biasa tempat yang nggak bakal didatengin orang itu kamar mayat kan. Kamar mayat Nah, saya ngerokok tuh Bang kan kayak gitu. Nah, kalau lagi ngerokok ngelepas, tuh ada yang nyolek saya Bang. Minta apinya dia bilang begitu. Itu hancur. Itu sembuh total, besok saya minta pulang kayak gitu. Nah itu kejadian saya. Klub udah banyak ini Bang, udah banyak kabel. Karena saya pingsan kali ya karena ketakutan gitu. Klub kan kayak gitu. Itu udah banyak kabel, yang nggak bisa udah kelar. Udah selesai. Itu yang 4 kali gitu ya? Iya, padahal saya butuh cuma oksigen doang Bang, kayak gitu. Untuk nambah itu. Itu perjalanan yang akhirnya membawa saya. Ada konektivitasnya kali dengan dunia fotografi saya kali ini kan gitu. Boring Bang, motret begitu-gitu aja. Jadi motret itu ya? Makhluk astral yuk gitu kan. Ada challenge ya, ada berangkat dari challenge, tantangan. Udah, yuk kita iniin, kita kembangin bagaimana menghasilkan gambar. Tantangannya kan lebih banyak nih, komposisi, dia kan move. Kalau suster ngesot itu kan jalan gitu tanpa kepala kan kita juga nggak tahu kan gitu. Nah itu lu main cepet-cepetan itu aja.
Iya, iya, iya. Dan masih sebelum itu udah ketahuan kok bang. Udah tahu ya bahwa ini akan nongol. Dari bau. Oh, oke. Kalau kita tahu telur busuk kan kayak gitu. Iya. Doi kan kayak gitu. Biasa kita ngomong gitu. Udah kita mah itu kan doi kan gitu. Nah, kejadian bang. Doi kan gitu. Nggak ada bang, kabur bang. Orang kabur, teman kabur duluan. Iya. Padahal tadi siang udah, wah aku berani deh segala macam. Ternyata kan jadi bilang apa di belakang itu di salah satu rumah sakit di Jawa Tengah gitu. Itu di belakang kakinya dia itu ada kaki gantung bang. Itu bikin dia takut. Doi kan gitu. Maksudnya lo kasih lampu ya gitu buat feel kan gitu kan. Buat gue nyari fokus aja kan gitu kemana gitu. Nggak ada bang. Kabur. Oh, gitu. Jadi ya berkembang lah, maksudnya dari dunia jurnalis, foto, akhirnya sekarang apa namanya ya dengan perkembangan digital, terus juga mulai moto hal-hal yang unik lah menurut gue ya, hal-hal yang unik dan apa ya, dan dipercaya nggak percaya lah ya, terserah mau percaya ya nggak ya udah. Kedepannya pengennya apa lagi bang? Yang saya jalani dulu deh bang, yang pameran di kuburan itu. Pameran di kuburan, minta doanya buat pemirsa channel ini. Nanti kita bisa boyongan kan kayak gitu ya, amin. Biarkan foto-foto yang sederhana itu bisa akhirnya mengetuk para hati nurani pejabat-pejabat itu untuk memberikan tempat wadah untuk para fotografer di Depok khususnya gitu ya, seniman ya utamanya kan gitu tempat. Karena bisa semuanya kan, fotografi, lukisan, puisi, patung, ya pokoknya drama, bisa memang gedung kesenian lah jatuhnya lah ya. Iya. Semuanya. Semoga bisa berhasil dan rencana pameran di kuburan juga berjalan. Amin. Dan dunia fotografi, apa nyebutnya? Fotografi mistis. Pengen bikin pameran itu juga nggak? Seharusnya sih bang, kan gitu ada salah satu hotel di Jakarta Barat. Itu udah ngasih tempat gitu. Untuk khusus foto-foto yang itu. Dan silakan capture di tempat itu. Karena di tempat itu juga banyak katanya gitu. Sampai gitu. Hotel di Bangkring gitu. Bang kita cerita juga bahwa kita juga real kok ada kok gini kan. Oh gitu. Iya. Ya semoga bisa berjalan lah, karena memang dunia, kalau kita ngomongin dunia klinik mistis itu memang ya percaya nggak percaya, ada tidak ada, kalau di agama kita kan ya ada gitu loh. Nggak boleh kita ngomong nggak ada, gitu. Tapi jangan juga terlalu mempengaruhi pikiran kita kan gitu. Berhenti di itu aja, di teknis fotografi aja. Ya fotografi. Ya. Berhenti di teknik fotografi. Bahwa abang meyakini bahwa makhluk itu bisa di capture. Karena dia merupakan energi elektromagnetik. Ide ilmu juga ini. Saya yakin. Kalau dia ada bentuknya elektromagnetik, insya Allah bisa. Atom masih bisa direkam sama mikroskop. Berarti macam-macam, kalau di Indonesia kan macam-macam apa namanya hantu lah ya. Emang bener itu ada. Misalnya ya kan kita ngomong pocong, tuyul, terus apa lagi tuh, gendruwo, apalah macam itu, emang bentuknya beda-beda. Perdebatannya kan kenapa di luar negeri nggak ada? Iya kalau di itu kan. Ya kamu bagaimana dengan matimu saja kan kayak gitu. Kepercayaan saya kan kayak gitu. Kalau lo mati lo begitu dan itu ya itulah kan gitu. Tapi intinya adalah bahwa ini bahwa hal itu memang bisa difoto. Yang seru malah bang, ada salah satu gunung yang saya udah bicara sama teman, saya mau diajak. Itu mau capture orang lagi pesugihan bang. Gitu. Saya ngambil human interest-nya ya. Lu wah ngapain ada? Di Indonesia tuh fenomena kita berdua nih jurnalis ya. Kita kan nggak boleh menjudge bahwa itu salah itu benar kayak gitu. Kita berdua nih cuma merekam sesuatu. Merekam bahwa itu ada. Iya kan gitu. Dan itu bukan hal yang umum di negara kita. Iya. Gitu. Selalu menuduh sesuatu ada pesugihan, menuduh ini pesugihan gitu. Dan memang ya kayak gunung itu kan ada yang gunung apa namanya? Iya ada Gunung Kawi, ada Gunung Kawi, ya. Nah itu yang pengen merekam itu. Iya. Orang-orang yang pesugihan bang. Ya. Kayak gitu. Menarik. Karena kita harus membuka juga bahwa. Iya. Terserah lah orang mau melihat itu baik atau tidak baik kan. Yang penting kita mengatakan bahwa ada ini. Kata juri kuncinya dia bilang gini. Tapi kan nanti gimana sih narasumber, tenang pak itu skill saya gitu. Mau candid, mau apa kan kayak gitu.
Berarti di blur atau apalah gitu. Tapi yang seru kan ada yang begini bang katanya. Itu mah urusan lain nanti. Gue pernah gue dengar. Iya kan kayak gitu kan di salah satu gunung kan kayak gitu kan. Tukar pasangan lah. Iya. Tukar pasangan malah akhirnya jadi bisnis. Iya. Yang gue denger. Iya. Iya kan, malah akhirnya di Gunung K itu kan. Iya. Terus gimana bang motretnya bang? Itu urusan gue lah. Oke lah kalau gitu bang, makasih. Siap. Waktunya kita ngobrol-ngobrol karena abang ini juga mau bikin channel soal channel YouTube soal ya mistis lah. Dunianya dia yang dipahami. Nah kalau gue nggak paham soal dunia itu. Terima kasih atas waktunya bang ya. Semoga sukses soal pameran dan bikin channel YouTube-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.